Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Priliantiando. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video sebagai salah satu pemenuhan tugas video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Kemajuan Ilmu Zaman Renaissance dan Modern. Perkembangan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance pada abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tentang gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, Leonardo da Vinci. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi, pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar, berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu kebebasan dan mengemukakan kebenaran, filsafat, dan ilmu. Pemikiran yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Nicolaus Copernicus pada abad 1473 sampai 1543 dan Francis Bacon pada abad 1561 sampai 1626. Copernicus adalah seorang tokoh gereja ortodoks. Ia mengemukakan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan bergerak tahunan mengelilingi mataharinya. Teori ini disebut heliocentrisme, di mana matahari adalah pusat jagat raya, bukan bumi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat gereja. Teori Ptolemeus ini disebut geocentrisme, yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat raya. Sekalipun Copernicus membuat model, namun alasannya utamanya bukanlah sistemnya, melainkan keyakinan bahwa prinsip heliocentrisme sangat memudahkan perhitungan. Menurut gereja, prinsip geocentrisme dianggap lebih benar daripada prinsip heliocentrisme. Tiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Paham demikian disebut homocentrisme. Dengan kata lain, prinsip geocentrisme tidak dapat dipisahkan dari prinsip heliocentrisme. Jika dalam keadaan demikian prinsip heliocentrisme dilontarkan, maka akan berakibat berubah dan rusaknya seluruh kehidupan manusia saat itu. Teori Copernicus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini, yaitu 1. Mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. 2. Kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. 3. Percetakan yang mempercepat penebaran ilmu. Penumbuhan Copernicus mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601 adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi baru. Ia membuat alat-alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572 dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Bintang yang dalam waktu singkat menjadi cemerlang dalam bahasa modern disebut nova atau supernova, tergantung dari besarnya dan masanya. Berapa tahun kemudian, Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang lengkap dengan alat kepustakaan dan tenaga pembantu. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah comet. Ternyata, lintasan ini lebih jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada kristalin spheres.
melainkan datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat dan kemudian muncul perlahan-lahan ke tempat yang dapat dilihat untuk kemudian menghilang lagi. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruangan angkasa. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal dunia, bahan pengamatan selama 21 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Di samping melanjutkan pengamatan, Kepler juga mengembangkan astrologi untuk memperoleh uang guna memelihara perkembangan astronomi. Dalam mengolah bahan peninggalan Tycho, ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa bergerak, mengikuti lintasan sirkel karena sesuai dengan kemampuan ciptaan Tuhan. Namun, semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Selain itu, dalam perhitungan terbukti bahwa pergerakan benda angkasa tidak beraturan dan tidak sempurna. Pergerakan mengikuti suatu ketentuan, yaitu bila matahari dihubungkan dengan sebuah planet oleh garis lurus dan planet ini bergerak X jam lamanya. Maka luas bidang yang dilintasi garis lurus itu adalah waktu X jam selalu bersama. Hal ketiga yang ditemukan Kepler adalah perbandingan antara dua buah planet, misalnya A dan B. Bila waktu yang dibutuhkan untuk melintasi orbit oleh masing-masing planet adalah P dan Q, sedang jarak rata-rata dari planet B ke matahari adalah X dan Y, maka P tambah Q tambah sama dengan X tambah Y tambah. Dengan demikian, Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu 1. Orbit dari semua planet berbentuk elips. 2. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. 3. Bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P tambah banding Q plus sama dengan X plus banding Y plus. Ketika hukum Kepler itu ditemukan setelah dilakukannya perhitungan selama kira-kira 10 tahun tanpa logaritma, karena pada waktu itu memang belum dikenal logaritma. Perhitungan yang tepat memaksa disingkatkannya semua tahayul, misalnya tentang pergerakan sempurna atau pergerakan sirkular. Ketiga hukum alam tentang planet ini sampai sekarang masih dipergunakan dalam astronomi. Meskipun di sana-sini diadakan perbaikan seperlunya, karya Copernicus dan Kepler memberikan sumbangan yang besar bagi lapangan astronomi. Dalam tangan Copernicus, lapangan ini baru merupakan sebuah model untuk perhitungan. Setelah Kepler, muncul Galileo pada tahun 1546 sampai 1642 dengan penemuan lintas peluru, penemuan hukum pergerakan, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Penemuan tata bulan Jupiter memperkokoh keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi bersifat heliosentrik. Galileo membagi sifat benda dalam 2 golongan, yaitu pertama, golongan yang langsung mempunyai hubungan dengan metode pemeriksaan fisik, artinya yang mempunyai sifat-sifat primer, seperti berat, panjang, dan lain-lain sifat yang dapat diukur. Kedua, golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah disebut sifat-sifat sekunder, seperti sifat warna, asam, manis, dan tergantung dari pancaindera manusia. Pada masa yang bersamaan dengan Kepler dan Galileo, ditemukan logaritma oleh Napier pada tahun 1550 sampai 1617 berdasarkan basis E yang kemudian diubah dalam dasar 10 oleh Briggs lahir tahun 1615 dan kemudian diperluas oleh Rothschild de Decker lahir tahun 1626. Ketika Kepler mendengar tentang penemuan itu, ia memberikan reaksi bahwa jika ia dapat mempergunakan penemuan logaritma, perhitungan yang 11 tahun dapat dipersingkat sekurang-kurangnya menjadi 1 bulan. Pada masa Desargues 1593 sampai 1662 ditemukan projektif geometri yang berhubungan dengan melihat sesuatu, yaitu manusia A melihat benda P dari tempat T oleh karena melihat hanya mungkin jika ada cahaya, sedangkan cahaya memancar lurus, maka seolah-olah mata dihubungkan dengan benda oleh satu garis lurus. Sedang Fermat juga membungkam orthogonal coordinate system seperti halnya Descartes. Sedang Fermat juga mengembangkan orthogonal coordinate system seperti halnya Descartes.
2. Zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana yang dalam ilmu modern memegang peran yang sangat penting. Mereka adalah Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Newton, sekalipun ia menjadi pemimpin sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris, ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan, kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi Newton dimulai ketika muncul persangkaan penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus. Apakah matahari yang menarik bumi atau antara bumi dan matahari ada gaya saling tarik-menarik? Persangkaan tersebut kemudian dijadikan Newton sebagai titik tolak untuk spekulasi dan perhitungan. Namun, hasil perhitungan itu tidak memuaskan Newton. Semua prasangka dan perhitungan lalu ditangguhkan. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Perhitungan kalkulus atau yang disebut juga diferensial atau integral oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman terbukti sangat luas gunanya untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal yang berubah bersama dengan ketentuan yang teratur. Misalnya, kecepatan planet mengelilingi matahari yang berbeda-beda sepanjang lintasan, menemukan maksima dan minima dari suatu kurva, menemukan tambahan luas lingkaran bila radius berubah sedikit sekali, dan lain sebagainya. Setelah kalkulus ditemukan, banyak sekali perhitungan dan pemeriksaan ilmiah dapat diselesaikan sebelumnya, tinggal problematis saja. Penemuan ketiga yang didasari ilmu alam adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim disebut optika. Dengan mempertimbangkan bahwa cahaya masuk melalui lensa, sedangkan bagian perifer lensa mendekati untuk prisma sehingga cahaya perifer terbiasa menjadi pelangi yang disebut chromatic aberration. Maka Newton membuat teleskop tanpa lensa. Ia menggunakan cermin celengkung yang didasarkan pemantulan cahaya sehingga tidak terjadi pembiasan. Pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi. Pada periode selanjutnya, ilmu kimia menjadi kajian yang amat menarik. Ilmu kimia tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1799 dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kuantitatif. Ia menemukan gas CO2. Ia melakukan pemanasan terhadap kapur. Hawa yang keluar kemudian dialirkan melalui air kapur yang sudah disaring terlebih dahulu. Pada waktu hawa yang keluar dari kapur mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Demikian pula Henry Cavendish pada tahun 1731 sampai 1810 memeriksa gas yang terjadi jika serbuk besi disiram dengan asam dan menghasilkan hawa yang dapat dinyalakan. Sarjana lain yaitu Joseph Priestley pada tahun 1733 sampai 1804 menemukan 9 macam hawa dan oksigen yang antara lain dapat dihasilkan oleh tanaman. Antonin Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 jadilah sarjana yang meletakkan dasar ilmu kimia sebagaimana yang kita kenal sekarang. Berdasarkan penemuan Black, Cavendish, Priestley, dan lain-lainnya, Lavoisier melaksanakan percobaan yang didasarkan pada timbangan bahan-bahan sebelum dan sesudahnya percobaan. Di samping perkembangan ilmu kimia, zaman sama ditemukan bermacam-macam mesin tanpa ada dasar ilmunya, melainkan atas dasar percobaan. Misalnya mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, percobaan-percobaan listrik, dan lainnya. Penemuan-penemuan itu semuanya melandasi revolusi Industrial Revolution, terutama di Inggris, tetapi kemudian juga meluas di seluruh benua Eropa. Penemuan-penemuan empiris tentang kekuatan uap dan penemuan lainnya kemudian dijadikan percobaan-percobaan dalam laboratorium.
Pemeriksaan itu akhirnya menghasilkan hukum-hukum dan rumus empiris yang melandasi perkembangan teoretis selanjutnya. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh J.L. Proust pada tahun 1754 sampai 1826 mengenai atom. Dalam menganalisis oksida dari berbagai logam, Proust sampai pada pendapat bahwa perbandingan bahan-bahan yang ikut serta dalam proses tersebut selalu tetap. Demikian pula dengan sulfida dari logam. Demikian pula dengan John Dalton pada tahun 1766 dan 1844 yang mendapatkan ilham untuk menetapkan suatu A-unit untuk mencari keterangan tentang perbandingan yang selalu tetap. Dalam hal ini yang dijadikan kesatuan adalah hidrogenium. Sejak Dalton, teori tentang atom terus dapat dipergunakan dalam lapangan ilmu kimia. Juga Friedrich Wohler pada tahun 1800 dan sampai 1882 untuk menemukan sintesis urea pada tahun 1828. Pada sekitar tahun 1895, Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai 1908, suami istri Curie 1859 sampai 1906 dan J.J. Thomson 1897 menemukan radium, logam yang dapat berubah menjadi logam lain, sedangkan Thomson menemukan elektron. Dengan penemuan itu runtuhlah pendapat dan aksioma yang menyatakan bahwa atom adalah bahan terkecil yang tidak dapat berubah dan yang bersifat kekal. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke-9 lahir semisal farmakologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Abad ke-20 mengenal ilmu teori informasi, logika, matematika, mekanika kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiologi, oceanografi, antropologi, budaya, psikolog, dan sebagainya. Sekitar tahun 1900 sampai tahun 1914 terjadi berbagai perubahan berdasarkan teori kenisbian, dan ada teori baru yang mengatakan bahwa ruang dan waktu tidak lagi berpisah sebagaimana dipahami oleh ahli fisika sebelumnya. Perlu diketahui bahwa pada zaman modern ini terjadi revolusi industri di Inggris sebagai akibat pengalihan masyarakat agraris dan perdagangan abad pertengahan ke masyarakat industri modern dan perdagangan maju. Setelah abad ke-18 berakhir pada perkembangan ilmu modern selanjutnya, yaitu pada abad ke-19. Abad ini penemuan yang dianggap sebagai penemuan abad tersebut adalah dengan ditemukannya planet Neptunus. Sedangkan pada abad 20 secara garis besar terjadi perkembangan yang sangat luas dalam beberapa bidang ilmu. Misalnya ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu organik, biokimia, ilmu astronomi, ilmu biologi, dan fisika nuklir. Di samping ilmu-ilmu yang jelas bersifat kuantitatif tersebut, berkembangan pula ilmu-ilmu yang permulanya bersifat kuantitatif seperti ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Perkembangan pesat dalam bidang astronomi pada abad 20 ini seperti ditemukannya planet berakhir yaitu Pluto pada tahun 1930 setelah abad sebelumnya yaitu abad 19 telah ditemukan planet Neptunus dengan didasari perhitungan yang menggunakan sistem Newton. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Menurut Comte adalah perkembangan manusia sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Pada tahap filsafat, rasio sudah terbentuk tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Rasio sudah mulai dioperasikan tetapi kurang objektif. Dalam Positif Auguste Comte, ia membeberkan 3 tahap revolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan nama teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi mistis ke tahap falsafi dan akhirnya pada tahap positifis sebagai kemenangan pasti akal. Berkat pengamatan yang sistematis dan kritis, lambat laun manusia berusaha mencari jawaban secara rasional dengan meninggalkan cara yang rasional. Kaum rasionalis mengembangkan paham
rasionalisme. Dalam menyusul pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme itu terdiri atas dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan disebut premis mayor atau premis minor. Kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dari kedua premis itu. Contoh, semua makhluk bernafas. Itu premis mayor. Si Budi adalah seorang makhluk, itu premis minor. Jadi, si Budi juga bernafas, yaitu kesimpulannya. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan. Maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman Conrad. Mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman Conrad ini disebut penganut empirisme. Paham empirisme menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman Conrad. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Dalam paham-paham yang merupakan pecahan dari aliran itu, paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Ide ini merupakan ide Plato yang memberikan jalan untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Fichte pada tahun 1762 sampai 1814 yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif merupakan murid Kant. Sedang Schelling filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme ini lalu disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mereka menentang pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, merupakan dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Sedangkan pada abad 20, aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. Namun sifat-sifat filsafat pada abad ini awalnya pada abad 19 yaitu anti-positivis, tidak mau bersistem realistis, menitik keberatan pada manusia, pluralistis, antroposentrisme, dan pembentukan subjektifme modern. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.